Bab 407. Ketahuan. Setelah mengantar kedua orang itu pergi, Lin Hai menarik Kiaoer kembali ke rumah. Perpisahan ini membuat mereka menjadi seperti sepasang pengantin baru. Mereka berdua bercumbu dalam durasi yang panjang, keduanya berbaring bersama. Lin Hai berkata, dalam beberapa hari ini aku harus pergi lagi ke Haidong untuk membantu pembangunan galangan kapas 1. Apakah akan lama? Kamu baru saja pulang, dan sekarang sudah mau pergi lagi. Tanya Kiaoer dengan penuh rasa enggan. Jika kamu mau ikut, kamu boleh ikut. Siapkan barang-barangmu, kita pergi bersama. Kali ini mungkin kita harus tinggal di sana selama 1 atau 2 bulan, bahkan mungkin kita akan merayakan tahun baru di sana. Baik, kemanapun asal bersama denganmu, aku akan ikut. Besok aku akan menyiapkan barang-barang. Sebenarnya, tidak perlu membawa terlalu banyak. Kita bawa barang yang penting saja. Kalau ada yang kurang, kita bisa beli di sana. Baik, jawab Kiaoer. Mereka mengobrol sebentar, lalu tertidur karena kelelahan. Keesokan harinya, setelah sarapan, Lin Hai mencari alasan untuk pergi ke rumah Putri Chenxi. Meskipun cuaca sudah sangat dingin, rumah Putri Chenxi tetap hangat karena ada pemanas di dalamnya. Kenapa rumahmu begitu panas? Tak takut nanti saat kamu keluar akan kedinginan. Perbedaan suhu yang besar bisa membuatmu masuk angin. Aku melakukannya karena kamu datang, aku ingin memakai pakaian indah untukmu. Pakaian musim dingin terlalu besar, jadi tidak bisa menunjukkan bentuk tubuhku. Putri Chenxi membantu Lin Hai melepaskan mantel luarnya. Kamu menyiapkan makanan enak lagi. Jika aku mengundangmu, tentu aku harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Putri Chenxi tersenyum sinis sambil melirik Lin Hai. Aku tahu semalam kamu pasti tidak beristirahat dengan cukup, jadi hari ini aku mempersiapkan sup ayam ginseng untukmu. Makanlah beberapa mangkuk untuk mengisi tenaga. Kamu meragukan kemampuanku, ya? Lin Hai duduk sambil mencicipi sup ayam itu. Rasanya luar biasa, koki di rumahmu semakin hebat. Jika suka, minumlah lebih banyak. Putri Chenxi menyendokkan sup dan menyuapi Lin Hai. Biar aku yang melayanimu. Ada apa hari ini? Rasanya ada yang berbeda. Lin Hai merasa terkejut. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku akan menjadi wanita yang melayanimu. Aku dengar kamu akan segera meninggalkan ibu kota, pergi ke Haidong untuk mengurus kapal. Kali ini kamu pasti akan pergi untuk waktu yang lama. Tahukah kamu, selama ini aku sangat merindukanmu setiap hari. Putri Chenxi menghela napas panjang. Benar, pembentukan angkatan laut tidak bisa menunggu lagi. Bahkan di musim dingin, para tukang harus mempercepat pekerjaan mereka. Jika tidak, musim semi tahun depan kita tidak akan bisa menyerang Tibet. Jika kita memberi mereka terlalu banyak waktu untuk pulih, mereka akan semakin sulit dikalahkan. Nah, hari ini temani aku sepanjang pagi. Jangan pergi kemana-mana. Lin Hai tersenyum pahit kepada Putri Chenxi. Ternyata ini yang kamu khawatirkan. Jika kamu ingin ikut, tidak masalah. Benarkah? Sebelumnya, setiap kali aku pergi, aku tidak pernah membawa keluarga. Bahkan Kiaoer pun aku tinggalkan di ibu kota. Namun kali ini, jika kamu ingin ikut, kamu boleh ikut, tak perlu khawatir. Ah, benarkah? Putri Chenxi terkejut. Kali ini, anggap saja kita pergi bermain di pantai, ada banyak makanan laut di sana. Tapi sayangnya, makanan itu tidak bisa dibawa kembali ke ibu kota karena tidak bisa disimpan lama. Kita bisa pergi dan menikmatinya di sana. Lin Hai berkata. Putri Chenxi segera bersemangat. Bagus sekali. Aku kira aku tak akan bisa bertemu denganmu untuk waktu yang lama. Kali ini, aku berencana membawa kalian semua, bahkan Yu Xiong dan lainnya bisa ikut. Di sana mungkin ada beberapa preman yang bekerja sama dengan pejabat setempat. Kita harus menyingkirkan mereka semua. Kita juga harus segera mulai merekrut angkatan laut dan melatih mereka lebih awal. Yang penting, selama aku bisa ikut denganmu, aku tak peduli hal lainnya. Aku tak akan menghalangi pekerjaan penting kalian. Putri Chenxi sangat senang. Sejak kecil, dia selalu tinggal di ibu kota dan tidak pernah punya kesempatan untuk pergi. Sekarang dia bisa pergi dan bersenang-senang, hatinya sangat bersemangat. Lin Hai tinggal di rumah Putri Chenxi hingga hampir tengah hari sebelum pergi. Saat dia tiba di pintu, dia melihat kereta kuda yang sangat familiar. Lin Hai sangat terkejut, tirai kereta itu terbuka. Dan itu adalah Lin Ruoxue. Aku sudah menunggumu di sini sepanjang pagi. Apa yang kamu dapatkan dari putri sehingga memakan waktu begitu lama?
Lin Ruoxue berkata sambil melambaikan tangan ke arah Lin Hai. Di luar sangat dingin. Masuklah ke dalam kereta. Lin Hai merasa seperti tertangkap basah. Apakah dia mencurigai hubungan antara aku dan Putri Chenxi? Lin Hai merasa sedikit gelisah saat dia naik ke kereta, lalu tersenyum paksa. Kamu sudah sampai di pintu, kenapa tidak masuk? Aku takut kalau aku masuk, aku akan mengganggu kalian berdua. Jika aku melihat sesuatu yang tak seharusnya, bukankah itu akan sangat canggung? Lin Ruoxue berkata sambil tersenyum. Tak ada yang canggung di sini. Lin Hai benar merasa senyumnya sangat canggung. Lin Ruoxue mengamati Lin Hai dengan cermat. Aku harap kamu tidak menyembunyikan apapun dariku. Jika ada sesuatu, lebih baik kamu jujur padaku. Jika tidak, aku akan sangat sedih. Lin Ruoxue terlihat sangat sedih. Saat dia tahu bahwa hubungan antara Lin Hai dan Putri Chenxi sangat dekat, dia memendam perasaan itu di dalam hatinya, tanpa ada orang yang bisa diajak berbagi. Jika itu wanita lain, mungkin masih bisa diselesaikan dengan menikahinya. Tetapi status Putri Chenxi sangat istimewa. Jika dia menjalin hubungan dengan Lin Hai, ini bisa menjadi masalah besar. Jika hal ini tersebar, itu bisa menggemparkan seluruh istana, dan reputasi Lin Hai akan hancur. Lin Ruoxue tidak berani bertanya langsung kepada Putri Chenxi, karena itu bisa merusak hubungan mereka. Lin Ruoxue tidak ingin kehilangan teman baik seperti dia. Lin Hai, yang menyadari bahwa Lin Ruoxue sudah mengetahui semuanya, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan kebenaran lagi. Dia menatap Lin Ruoxue dengan serius dan berkata, kamu benar, aku memang berhubungan Putri Chenxi. Meskipun dia sudah menduganya, Lin Ruoxue tetap merasa sulit untuk mempercayai. Saat itu, hatinya dipenuhi kecemasan dan dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menyembunyikan ini dari kalian. Masalahnya adalah status Putri Chenxi terlalu istimewa, dan tidak mungkin kita bisa terbuka tentang hal ini. Aku memang ingin mencari kesempatan untuk memberitahu kalian, setidaknya kamu dan Kiaoer. Tapi aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya secepat ini. Lin Hai menjelaskan, kalian tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Jika ada orang lain yang melihat, ini bisa menjadi masalah besar. Lin Ruoxue tidak marah, tapi lebih khawatir. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Aku harap kamu dan Kiaoer bisa mengerti. Aku akan memperlakukan kalian semua dengan adil, tanpa membeda-bedakan siapapun, kata Lin Hai lagi. Bab 408. Berangkat. Lin Ruoxue masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Lin Hai menghela napas panjang dan berkata, sebenarnya, Putri Chenxi juga tidak hidup dengan baik. Identitasnya terlalu istimewa, bahkan di seluruh dinasti Daxia akan sulit menemukan seseorang yang cocok untuk dinikahkan dengannya. Dia hampir dikirim ke Tibet untuk pernikahan diplomatik waktu itu. Selain aku, memang tidak ada orang lain di Daxia yang berani menikahinya. Dan meskipun ada yang berani, Ibu Suri pasti tidak akan mengizinkannya. Lin Ruoxue terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, sekalipun kalian bersama, apakah hubungan kalian bisa dipublikasikan di kemudian hari? Meski dilakukan secara diam-diam, begitu orang lain mengetahuinya, akibatnya akan sangat serius. Bagaimana dengan Kiaoer? Bagaimana kamu akan menjelaskannya padanya? Kali ini saat pergi ke Haidong, aku berencana untuk membawa kalian semua. Aku akan mencari kesempatan yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak berniat menyembunyikannya selamanya dari kalian, kata Lin Hai dengan cepat. Mendengar bahwa Lin Hai tidak berniat menyembunyikan hal ini, Lin Ruoxue akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, Lin Hai tidak berniat untuk terus menyembunyikannya darinya. Aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Tapi ketika Putri Chenxi jujur padaku, aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Sejujurnya, jika aku menolaknya waktu itu, mungkin Putri Chenxi akan melakukan sesuatu yang nekat, lanjut Lin Hai. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, jadi aku tahu sifatnya. Jika dia memilihmu, sebenarnya itu hal yang wajar. Identitasmu sangat luar biasa di seluruh dinasti Daxia, apalagi dengan bakatmu yang luar biasa. Putri Chenxi sangat menghargai bakat dan melihatmu sebagai seseorang yang bisa diandalkan juga, kata Lin Ruoxue sambil mengangguk setuju. Kamu benar-benar bersedia menerima Putri Chenxi? Tanya Lin Hai dengan hati-hati. Sampai pada titik ini, apakah ada gunanya menentang hal ini? Selain itu, aku juga berharap Putri Chenxi bisa menemukan seseorang yang bisa diandalkan.
Menikah denganmu adalah pilihan yang baik. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah Kiaoer. Apakah dia akan terluka jika mengetahuinya? Lin Ruoxue menghela napas panjang, semakin lama Lin Ruoxue berinteraksi dengan Kiaoer, semakin ia menyadari betapa baik hatinya. Ia tidak ingin melihat Kiaoer terluka. Aku akan menjelaskannya pada Kiaoer secara perlahan. Saat itu, aku berharap kamu bisa membantuku bicara. Identitas Putri Chenxi sangat istimewa, setidaknya untuk saat ini, tidak mungkin bisa menikahinya secara resmi. Tapi jika kalian berdua sudah menerimanya, Putri Chenxi akan sangat bahagia. Kata Lin Hai, baiklah, demi Putri Chenxi dan demi kamu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu, jawab Lin Ruoxue akhirnya setuju. Terima kasih banyak, memiliki dirimu adalah keberuntungan terbesarku. Kata Lin Hai dengan penuh semangat sambil memeluknya, wajah Lin Ruoxue memerah, sangat malu, dan akhirnya rasa kecewa dalam hatinya lenyap. Kamu pernah berjanji untuk menikahiku dulu, tapi tak kusangka Putri Chenxi datang lebih dulu. Aku jadi yang terakhir, rasanya benar-benar tidak adil. Keluh Lin Ruoxue dengan bibirnya yang manyun, jangan khawatir, aku akan mengalahkan semua negara musuh, lalu akan menikahimu secara resmi. Semua tanah yang kita rebut dari musuh akan menjadi mas kawinmu. Jangan terlalu berlebihan, Lin Ruoxue cemberut, meskipun dalam hatinya sangat senang. Dihargai oleh orang yang dicintai sudah membuatnya sangat puas. Ini tidak berlebihan sama sekali. Mengalahkan semua musuh di sekitar kita, bahkan jika Raja Lin menyuruhku mengambil bintang dari langit, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Selama kamu setuju untuk menikah denganku, aku akan melakukan apapun. Kata Lin Hai, bahkan jika ayahku menyuruhmu melakukan hal itu, aku tidak akan setuju. Kalau kamu tidak bisa mengambilnya, apa aku harus menunggumu selamanya? Jawab Lin Ruoxue, haha, aku tidak akan membiarkan kamu menunggu terlalu lama. Kalau aku tidak bisa melakukannya, aku akan diam menculikmu. Sambil bercanda, mereka tiba di rumah dengan kereta. Kiaoer merasa sedikit terkejut melihat mereka berdua pulang bersama. Kenapa kalian pulang bersama? Kami kebetulan bertemu di jalan, jadi pulang bersama. Sekalian kalian berdua bisa membahas soal pergi ke Haidong bersamaku nanti. Ah, apakah Ruoxue juga ikut? Bukan hanya Ruoxue, Putri Chenxi juga akan ikut. Nanti aku akan memberitahu Yu Huasi, mungkin dia juga ingin membawa Nona Xianer. Kiaoer sangat gembira, itu akan sangat menyenangkan, jika semua ikut pergi, pasti akan ramai. Kalian bertiga siapkan barang-barang yang ingin dibawa. Tapi kita akan mempersiapkan semuanya dengan sederhana, dan pergi secepat mungkin. Cao Fang seharusnya sudah siap di sana, jadi kita tidak boleh menunda terlalu lama, kata Lin Hai. Yu Huasi memilih beberapa prajurit elit. Kali ini dia tidak membawa banyak orang, hanya 2.000 pasukan. Lagi pula, tidak ada bajak laut di pantai, 2.000 prajurit sudah cukup untuk menangani segala hal. Setelah sampai di Haidong, mereka akan merekrut lebih banyak prajurit di sana, jadi tidak akan kekurangan orang. Setelah persiapan 2 hari, mereka memimpin pasukan berangkat. Lin Hai telah menyiapkan kereta, jadi Kiaoer dan yang lainnya bisa duduk dengan nyaman. Bahkan ada pemanas di dalam kereta, jadi tidak akan kedinginan meski musim dingin. Lin Hai telah memberitahu Putri Chenxi bahwa Lin Ruoxue sudah mengetahui hubungan mereka dan bersedia menerimanya. Ini membuat Putri Chenxi merasa lega. Nanti, mereka akan sama membujuk Kiaoer dan memperjelas hubungan tersebut. Berada di rumah tanpa perlu sembunyi sudah merupakan sebuah kemewahan. Tidak disangka Lin Hai berhasil meyakinkan Lin Ruoxue begitu cepat, tidak perlu menunggu terlalu lama, meskipun kereta itu cukup luas. 4 wanita duduk di dalamnya. Karena Xianer sudah menikah dengan Yu Huasi, Lin Hai merasa tidak enak hati untuk duduk di kereta, jadi seperti Yu Huasi, ia naik kuda. Lin Hai mengenakan mantel bulu harimau, sangat hangat. Meski berada di luar, ia tidak merasa kedinginan. Saat mengobrol santai, mereka mendiskusikan soal pembentukan angkatan laut. Meskipun Yu Huasi paham bagaimana memimpin pasukan, ia belum pernah memimpin angkatan laut sebelumnya. Mereka tidak punya pengalaman untuk melatih angkatan laut, satu-satunya andalan mereka adalah meriam besar yang sangat kuat. Dengan meriam di kapal, meskipun kemampuan prajurit tidak terlalu tinggi, mereka masih bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Namun, mengandalkan meriam saja tidak realistis, jika mereka tidak tahu cara bernavigasi di laut, akibatnya akan sangat serius. Mereka harus menemukan seseorang yang benar-benar ahli, namun,
Angkatan Laut Daxia telah dibubarkan selama puluhan tahun, bahkan tidak ada jenderal Angkatan Laut yang tersisa, ini seperti memulai dari awal. Lin Hai merasa pusing memikirkan hal ini. Untuk menyerang Goryeo, mereka hanya bisa mengikuti garis pantai, yang akan memakan lebih banyak waktu. Mereka harus menemukan seseorang yang mengerti navigasi laut, dan untuk soal kekuatan Angkatan Laut, itu bisa dilatih secara perlahan, tidak terlalu mendesak. Bab 409, Strategi Menghadapi Goryeo. Aku punya ide yang mungkin kurang tepat, yaitu mencoba mencari beberapa nelayan yang menangkap ikan di laut dalam, pasti ada ahli pelayaran di antara mereka. Berikan mereka gelar resmi dan rekrut mereka ke dalam militer, kata Lin Hai yang benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain, sehingga terpaksa memilih opsi yang tersedia. Yang penting adalah memastikan armada bisa berlayar dengan aman terlebih dahulu. Aku setuju dengan pemikiran ini. Selain kita, kecuali bajak laut Jepang dan Goryeo, sangat sedikit negara yang memiliki angkatan laut. Selama kita tidak tersesat di lautan, itu sudah cukup baik. Mengenai cara bertempur, kita bisa mempelajarinya perlahan. Aku pikir pada tahap awal, angkatan laut hanya perlu mengangkut pasukan dan menembakkan meriam ke musuh. Itu sudah cukup kuat, kata Yuhua. Kamu benar, yang bisa kita andalkan saat ini adalah kekuatan meriam. Tapi keadaan di Goryeo berbeda dengan Tibet dan Turkestan, jelas Lin Hai. Oh, apakah kakak Lin juga tahu banyak tentang Goryeo? Tanya Yuhuasi dengan penasaran. Usia mereka hampir sama, tetapi Lin Hai tahu segala sesuatu tentang negara musuh di sekitarnya, yang membuat Yuhuasi bingung. Apakah dia sudah mengelilingi dunia sejak lahir? Tibet dan Turkestan serta negara kecil lainnya, mereka hidup dari penggembalaan. Sangat sedikit kota-kota di dalam negeri, bahkan suku besar mereka tinggal di tenda. Pasukan infanteri kita bisa menghancurkan mereka dengan mudah, selama kita bisa mengalahkan mereka di medan perang. Tapi di Goryeo, ada banyak kota, mirip dengan negara kita, Dacia. Untuk benar-benar mengalahkan mereka, kita harus menghancurkan kota-kota itu terlebih dahulu. Menyerang Goryeo kemungkinan akan sangat sulit dan berjalan lambat, kata Lin Hai dengan cemas. Sejak dulu, sangat sedikit kaisar yang berhasil mengalahkan Goryeo, terutama karena jaraknya yang sangat jauh, hanya untuk mengirimkan persediaan makanan saja sudah sangat merepotkan. Selain itu, tembok kota mereka dibangun sangat tinggi, sehingga mereka cukup bertahan saja sudah bisa menguras kekuatan musuh. Kakak Lin membuat meriam yang kuat, pasti untuk menyerang kota, kan? Tanya Yuhuasi. Benar, itu memang rencanaku. Untuk mengirim meriam ke sana, kapal besar adalah yang paling cocok, itulah mengapa aku ingin segera menyelesaikan pembangunan kapal. Jika kita bisa menggunakan beberapa meriam besar untuk menyerang kota sekaligus, temboknya akan hancur dengan mudah. Dengan begitu, pasukan kita akan mengalami kerugian yang lebih sedikit, jawab Lin Hai. Begitu ya, aku yakin jika ada kakak Lin, Goryeo pasti akan hancur. Meskipun wilayah Goryeo tidak besar, mereka seperti serigala yang sulit dijinakkan. Mereka selalu mencari kesempatan untuk menggigit kita, tidak ada cara yang tepat untuk benar-benar menghancurkan mereka. Sejak dinasti Xia berdiri, entah sudah berapa banyak uang dan persediaan yang telah dihabiskan untuk menyerang mereka, kata Yuhuasi dengan marah. Saat berbicara tentang Goryeo, Yuhuasi menjadi sangat marah. Setelah berdiskusi tentang cara menyerang Goryeo selama 3 hari, mereka akhirnya tiba di Haidong. Kita lakukan seperti sebelumnya, biarkan pasukan berkemah di luar kota untuk menghindari perhatian terlalu banyak. Kudengar ada pejabat korup dan preman di sini, kita harus menemukan dan menghukum mereka semua, kata Lin Hai. Baik, aku akan memerintahkan para komandan untuk mencari tempat berkemah, jawab Yuhuasi. Setelah semuanya diatur, Lin Hai dan beberapa orang lainnya membawa kereta ke Haidong. Sebelum datang, mereka sudah bertanya kepada Cao Fang tentang lokasi terbaik untuk membangun galangan kapal. Ada tempat yang sedikit menjorok dengan air yang sangat dalam, sangat cocok untuk membangun kapal. Bahkan jika ada angin besar, pantai bisa melindungi kapal yang belum selesai dibangun dari kerusakan. Lin Hai memimpin rombongan menuju galangan kapal. Dia telah memberikan 20.000 tael perak kepada Cao Fang untuk membawa para tukang agar menetap di sana. Dia ingin melihat bagaimana keadaannya sekarang. Dari kejauhan, mereka melihat banyak rumah yang dibangun di tepi laut, terbuat dari campuran lumpur kuning dan cangkang kerang, yang katanya akan menjadi sangat keras setelah kering dan bisa bertahan selama ratusan tahun, bahkan dalam badai besar. Tampaknya mereka bekerja dengan baik. Rumah,
Rumah ini sudah selesai lebih cepat dari yang kukira, kata Liu Ergo dengan terkejut. Semua orang ini adalah tukang, jadi mereka bekerja cepat. Selain itu, bahan-bahan untuk membangun rumah tersedia di sekitar sini, sangat mudah, jelas Lin Hai, dari kejauhan. Mereka melihat laut yang tak berujung. Para wanita, termasuk Kiawer, turun dari kereta, mengenakan mantel bulu yang tebal. Meskipun angin laut bertiup kencang, mereka tidak merasa kedinginan. Namun, angin yang menerpa wajah mereka membuat pipi mereka memerah, terlihat sangat lucu. Jadi ini yang disebut laut. Benar-benar tidak ada ujungnya, kata Putri Chenxi sambil berdiri di ujung kakinya untuk melihat lebih jauh. Kudengar ada banyak ikan di laut, tidak akan pernah habis. Kata Kiawer, tempat sebesar ini, bagaimana bisa menangkap ikan? Tanya Putri Chenxi dengan penasaran. Ikan di laut sangat besar, bahkan ada yang beberapa kali lebih besar dari manusia, tetapi menangkap ikan sebesar itu sangat sulit, jaring yang digunakan para nelayan tidak terlalu cocok untuk menangkap ikan di laut, jadi tangkapan mereka tidak akan banyak. Penghasilan terbesar di tepi laut sebenarnya berasal dari menjemur garam, setelah garam dikeringkan bisa dijual ke kantor garam kerajaan, yang kemudian akan mengirimkan uang itu, warga setempat juga bisa mendapatkan sedikit uang untuk hidup, jelas Lin Hai. Begitu ya, jika penduduk lokal punya pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, itu sudah baik, kata Putri Chenxi sambil mengangguk, jika pejabat lokal adalah orang yang jujur dan peduli pada rakyat, tentu rakyatnya tidak akan hidup dalam kesulitan. Tapi jika pejabat terus menekan rakyat dan mencari cara untuk mengumpulkan uang, maka rakyat akan hidup dalam kesengsaraan. Kata Lin Hai dengan nada sedikit amarah. Matanya memancarkan kebencian terhadap para pejabat korup, seolah ingin memenggal mereka semua. Sementara mereka masih berbicara, tiba-tiba terdengar keributan keras dari kejauhan. Sepertinya ada yang terjadi di sana, kata Wang Dayong sambil meregangkan lehernya untuk melihat ke depan, tetapi mereka hanya bisa mendengar suara, karena orang-orang sudah tertutup oleh bangunan. Ayo, kita pergi lihat. Mereka berjalan cepat ke arah kerumunan yang sangat kacau itu. Apa yang terjadi? Tanya Lin Hai dengan dahi berkerut. Orang di sana tidak mengenali Lin Hai. Seorang tukang tua menghela napas panjang dan berkata, apalagi yang terjadi selain sekelompok preman yang ingin mengusir kami. Mereka bilang kami menempati tempat ini dan harus membayar uang kepada mereka, tapi setiap orang harus membayar 5 tael perak. Bagaimana mungkin kami bisa membayar sebanyak itu? Preman itu benar-benar jahat. Mengapa Tuhan tidak menghukum mereka? Pak Tua, jangan khawatir, kami akan mengusir preman-preman itu sekarang. Kata Putri Chenxi dengan marah. Bersambung